Mereka disebut sebagai suku digital karena mereka adalah kelompok asli manusia yang asli dalam dunia teknologi masa kini. Terima kasih banyak untuk sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami dari tim Sabda untuk berbagi bersama apa yang telah menjadi pergumulan kami selama lebih dari 20 tahun ya. Sabda sendiri sudah 27 tahun dan Tuhan sudah perlengkapi bahkan sejak internet belum ada di Indonesia untuk bisa menjangkau dan bersama-sama dengan tubuh Kristus menjangkau suku digital pada saat ini. Ya, saya juga berterima kasih untuk pembukaan tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Yulia. Ya, kiranya bisa menambah antusias kita, semakin menambah concern kita untuk kita bisa belajar bersama tentang topik yang sangat amat penting ini untuk masa depan gereja. Ya, sekali lagi saya ucapkan senang sekali bisa bertemu dalam kesempatan yang menyenangkan ini dan saya tidak akan sendiri, nanti ada teman saya Roma. Dan perkenalkan dulu ya, tadi lupa ini ya, saya Evi dan nanti ada teman saya yang bersama teman saya Roma untuk mempresentasikan dan sharing bersama pergumulan kami di Sabda tentang penginjilan kepada suku digital. Saya persilakan kepada teman saya Tian untuk share screen terlebih dahulu. Oke, ya, penginjilan kepada suku digital. Di sini judulnya adalah judulnya adalah belajar tentang dasar-dasar misi penginjilan untuk kaum suku digital. Mungkin nanti ada yang bertanya ya, suku digital itu apa ya? Nah, kita akan lihat bersama-sama apakah suku digital ini adalah satu istilah baru, kata asing atau sekedar untuk menunjukkan sesuatu. Ya, kita akan lihat bersama-sama ya bagaimana lewat kata atau frasa suku digital ini ada hati Tuhan di situ ya. Bisa slide selanjutnya, Tian. Ya, penginjilan kepada suku digital itu mengandung unsur bergerak menurut saya ya, mengandung unsur sesuatu yang aktif, sesuatu yang tidak pasif ya. Dan di situ ada unsur juga kita harus selalu bergerak. Dan untuk itu kita pastinya harus ada titik mulainya ketika kita akan bergerak atau melakukan sesuatu. Nah, mari kita lihat dulu ya titik mulai kita ya di kita sekarang untuk kita bisa mulai memahami apa itu suku digital sehingga nanti kita juga bisa melakukan penginjilan kepada suku digital. Ya, yang pasti mari kita mulai dari tempat kita berada sekarang, negeri tercinta kita yaitu Indonesia. Apakah sekarang ada peserta di sini yang tidak sedang berada di Indonesia? Semuanya kayak ada di Indonesia ya Pak Roditus ya. Oke, nah kalaupun misalnya saat ini ada yang tidak berada di Indonesia, kami ya yakin hatinya pasti ada di Indonesia. Dan kalau dilihat dari gambar peta ini ya, kita bisa melihat bahwa Indonesia itu sangat terkenal dengan sebagai negara kepulauan, ada 17.000 lebih pulau dengan 700 lebih bahasa suku dan ada 1.300 lebih budaya dan suku. Kita bisa lihat betapa kayanya ya kekayaan yang Tuhan berikan bagi bangsa kita. Dan statistik ini bukan sekadar angka Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kalau kita lihat ini hanya sekadar angka, hanya membanggakan kekayaan negara kita. Tetapi di balik angka-angka ini mengandung pekerjaan rumah bagi gereja yang cukup besar. Ya, berabad-abad Tuhan sudah bekerja, mengutus pekerjanya, memakai banyak cara untuk menjangkau mereka yang termasuk yang jumlah ada di dalam statistik ini. Dan di dalam slide selanjutnya kita dapat melihat bahwa PR ini juga terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Dari gambar di samping ya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat dari sensus penduduk tahun 2020 yang lalu, Indonesia itu memiliki 270 juta lebih penduduk. Dan menariknya, coba kita perhatikan, ada yang saya kotak di bawah itu ya, menariknya, angka terbesar penduduk di Indonesia itu ada dalam kisaran antara 0 sampai 20 tahun, 20-an tahun ya. Siapa mereka? Ya, mereka adalah yang lahir pada abad ini. Mereka adalah pemuda ya, anak-anak kaum muda, mereka yang lahir setelah tahun 2000. Dan tahukah Anda bahwa mereka ini melahirkan budaya dan suku yang baru Indonesia. Inilah yang saya katakan, ini PR yang sangat besar bagi gereja ya, bagi orang percaya pada abad ini. Karena makin bertambah lagi Tuhan memberikan kepada kita ladang pelayanan yang baru, ladang pelayanan yang besar, bahkan bukan hanya besar, ini adalah ladang pelayanan yang terbesar, yaitu suku digital.
mereka beraktivitas penuh dalam era digital ini dan mempengaruhi keadaan digital di Indonesia. Coba kita lihat dalam slide selanjutnya. Ini adalah keadaan digital di Indonesia. Hitungan statistik yang update terakhirnya itu masih Januari 2021 karena update terbarunya belum keluar ya. Nanti baru akan keluar setelah kisaran setelah Januari 22 berakhir. Kita baru lihat update terakhirnya. Dan Indonesia ini adalah rumah bagi 270 juta orang dan memiliki pengguna internet terbesar keempat di dunia. Ya, ada 202 juta lebih ya pengguna internet di Indonesia. 70% dari populasi yang ada, dan lebih menakjubkan lagi kalau kita lihat angka di atas dari statistik ini ya, pengguna mobile unik di Indonesia itu bahkan melebihi jumlah populasi Indonesia. Ada 125% pengguna mobile unik di Indonesia, 345 juta orang, bayangkan ya, dengan pengguna medsos aktifnya ada 170 juta. Dan kalau kita lihat dalam statistik berikutnya, kita juga bisa melihat ya aktivitas ya dalam aktivitas selanjutnya, yaitu waktu yang dihabiskan dengan teknologi digital. Dan menurut data pengguna ya atau mereka yang saat ini hidup pada era digital ini menggunakan waktu lebih dari 8 jam atau lebih untuk mereka berinternet setiap harinya. Mereka juga aktif di medsos lebih dari 3 jam ya, Facebook, Instagram, TikTok ya, itu lebih dari 3 jam, dan streaming lainnya seperti game ya, nonton online, belanja online, ya broadcasting itu lebih dari 6 jam per hari. Nah, ini bukan jumlah yang sedikit, ya. Tapi seperti yang tadi sudah dikatakan Pak Antonius di awal, ya slide selanjutnya, mari kita melihatnya dengan paradigma yang baru, ya. Kalau kita melihat angka-angka ini, banyakkan tuh orang, wah bahaya nih Indonesia masuk dalam kondisi bisa menghabiskan waktu banyak di layar tanpa istirahat, nanti bisa menimbulkan bahaya-bahaya. Memang ada bahaya ya, pasti ada bahaya ya. Tetapi mari kita coba melihat dengan paradigma yang baru yang membawa kita kepada keadaan Indonesia saat ini, yang masih banyak gereja yang mungkin belum menyadarinya bahwa Indonesia itu sudah digital. Ya, dulu mungkin sekarang masih ada yang belum menyadarinya. Sampai akhirnya ya 2 tahun ya kita perlu berterima kasih kepada datangnya pandemi yang Tuhan izinkan untuk membawa kita melihat di depan mata kita bukti radikal era digital. Kalau nggak begini ya, gereja atau tubuh Kristus tidak akan tidak akan aware dengan bahwa ini kita sudah ada dalam era digital dan kita itu sudah berhadapan dengan betapa kita harus masuk kepada teknologi dan menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk bermusuhan. Coba kita lihat gambar di sini. Ini banyak ya. Dulu mak-mak ya sebelumnya ya, masih di layar yang sama. Mak-mak dulu sebelumnya tuh ya selalu bilang, anak-anak kamu jangan di depan gadget terus ya. Tapi sekarang anak-anak disuruh terus mainan di depan gadget ya. Bahkan statistik dari UNICEF juga mengatakan itu penggunaan statistik yang luar biasa untuk penggunaan aktivitas online di depan mata mereka. Dan selanjutnya kita bisa lihat ya, sebenarnya sebelum masa pandemi ini, tatanan normal yang ada di negara kita itu sudah sangat dihancurkan oleh tsunami digital. Ya, apakah ini adalah istilah yang baru? Ini bukan istilah yang baru. Dan sebenarnya ini yang saat ini sedang terjadi. Kalau kita lihat gambar tadi ya, keluarga ya berada di dalam satu tempat bersama-sama, semua menggunakan gadget, dan ini adalah satu yang dulu tuh sampai dihindari gereja. Jangan sampai nih keluarga terbawa seperti ini ya, sehingga gereja berusaha untuk menghalangi penggunaan gadget di dalam gereja supaya nggak keterusan di dalam keluarga. Tetapi ya kita lihat bahwa negara kita sudah sejak bertahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum pandemi datang, sudah memberikan warning kepada masyarakatnya bahwa tsunami digital sudah datang. Tahun 2018 yang lalu, Khofifah sudah berkata kepada warga Surabaya, ayo tsunami digital sudah datang. Bahkan Menkominfo sebelumnya ya, sebelum yang sekarang ini sudah mengatakan pada tahun 2017 yang lalu, tsunami digital memasuki berbagai sektor kehidupan. Tapi apakah itu membuat pemerintah menghentikan atau membatasi kegiatan-kegiatan digital? Justru tidak. Malah pemerintah mengatakan kita harus mempercepat melakukan transformasi digital di Indonesia. Ya, apa yang harus dilakukan? Bukan menghindari, ya, tetapi mari kita lakukan percepatan digital.
Tsunami digital sudah datang, sedang datang, dan masih terjadi sampai saat ini. Bagaimana dengan gereja? Apakah akan tenggelam atau bisa ikut berselancar dalam tsunami dengan memasuki new normal? Tsunami pasti membawa banyak dampak, dan itu kita tidak bisa memungkiri ya. Banyak sekali dampak yang terjadi akibat tsunami digital. Namanya tsunami, nggak mungkin dia akan membawa keadaan baik-baik saja. Tsunami itu pasti akan memporak-porandakan segala sesuatu yang sudah stabil, ya, akan memporak-porandakan segala sesuatu yang sudah ada dan akan menciptakan sesuatu yang baru karena harus ada terjadi pemulihan. Begitu halnya dengan tsunami digital, ya. Kalau kita lihat dalam slide selanjutnya, salah satu dampak yang disebabkan oleh tsunami digital adalah mengubah kebutuhan dasar manusia. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian di sini juga sudah mengetahui ya tentang piramida kebutuhan manusia, ya, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang dan sebagainya. Tetapi sekarang sudah tergantikan ini ya, sudah berubah. Kalau dulu kebutuhan fisiologi kita itu makan, minum, udara, air gitu, itu kan kebutuhan mutlak ya. Kalau sekarang kebutuhan mutlak itu adalah ada wifi, harus ada charger, harus ada HP di mana-mana. Kalau nggak ada, udahlah. Kalau anak muda sekarang bilang kalau itu nggak ada lebih baik gue nggak ada aja gitu ya. Kalau mau cari tempat makan, yang dicari bukan menunya, yang dicari adalah tempat di mana di sana ada wifi-nya atau yang menyediakan pokoknya harus ada colokan gitu ya. Naik bis, naik kereta juga yang dipastikan harus ada tempat untuk charger. Ya, sebagainya. Sampai akhirnya aktualisasi diri kita sudah tidak memerlukan lagi kita menyatakan di depan orang yang nanti ada akses di dunia online, di dunia internet. Ya, kebutuhan dasar manusia ya, sangat berubah gitu ya. Apakah gereja siap? Ya, mari kita mengingatkan diri kita sendiri dalam slide selanjutnya ya. Apakah gereja siap? Gereja siap masuk dalam dunia yang baru? Masuk dalam budaya yang baru seperti yang tadi saya katakan, suku digital. Indonesia sekarang sudah digital. Ini yang harus selalu gereja ingat. Pak Jokowi, presiden kita, berkata bahwa kalau kita masih menggunakan cara-cara lama, di sini beliau berbicara tentang konteks pendidikan ya, pendidikan tidak bisa jalan. Kita bisa terapkan ini di gereja. Kalau kita masih menggunakan cara-cara yang lama, pendidikan Kristen di gereja tidak bisa jalan pada era pandemi ini atau kita katakan pada era digital ini. Perlu cara-cara baru yang digital, hybrid, harus cepat adaptasi, harus adaptif, kreatif, dan harus terus-menerus ada inovasi. Kalau hanya menggunakan cara-cara yang itu saja, padahal dunia sudah berubah, ya, dunia sudah berganti, kita masih begitu-begitu saja, ya kita pasti akan tenggelam, ya, kita akan musnah di dalam era tsunami digital. Lalu bagaimana caranya? Ya, ini yang tadi saya terkesan dengan Pendeta James ya. Beliau mengingatkan bahwa tentang ketika kita menghadapi kehidupan ini ya, bagaimana kita seharusnya bisa berjalan di atas air. Ya, ini ilustrasi ketika Petrus ya, bagaimana dia bisa berjalan di atas air bersama dengan Tuhan. Jangan kita menolak ya, jangan kita takut sampai nggak mau berbuat apa-apa karena begitu dahsyatnya ya era digital saat ini. Kalau kita nggak mau berbuat apa-apa, yang ada kita akan tenggelam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ya dari Yayasan Sebagai Sabda ingin mengajak Bapak Saudara sekalian, mari kita yuk berenang, berselancar bersama suku digital yang sebenarnya tuh mereka nggak akan terdampak apa-apa dengan tsunami digital ini, karena mereka tuh ibarat ikan, gitu ya. Mereka tuh ibarat ikan. Kalau ada tsunami, apakah ikan akan terpengaruh? Enggak kan? Tsunami digital itu akan mempengaruhi yang bukan ikan, ya. Generasi digital itu ibarat ikan yang ada di tengah-tengah tsunami digital. Mereka tidak akan terlalu terdampak. Tetapi kita gerejalah yang harus belajar mengikuti cara mereka. Kita harus belajar masuk ke dunia mereka, belajar berenang bersama mereka, belajar berselancar bersama mereka, berjalan di atas air mungkin bersama dengan mereka, dan yang paling penting kita berjalan di atas air bersama Tuhan untuk menjangkau suku digital ini. Ya, dalam slide selanjutnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mari kita mengerti hati dan gerakan Allah untuk suku digital ini. Berbicara tentang suku digital ini bukan sekadar sebutan untuk mereka yang lahir pada era digital. Ketika kita berbicara tentang suku digital, kita sedang belajar atau kita sedang berbicara tentang hati Tuhan
untuk era digital saat ini. Oleh karena itu, mari kita bertobat. Ya, saya dengan keras mengatakan, mari kita bertobat. Bawa hati kita kepada Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mengerti hati dan gerakan Tuhan pada era digital ini. Jangan egois. Pada era digital ini adalah era kolaborasi, era bermitra. Ya, mari kita kerjakan bersama-sama. Ya, mari kita terus belajar dengan meningkatkan digital skill kita, mindset digital kita. Ya, berkomunitas, aktif, inisiatif, dan jangan bosan belajar. Ya, dan yang paling penting kita harus semakin memperdalam keintiman kita dengan firman-Nya, melibatkan Roh Kudus. Jangan terlena dengan segala kemudahan yang ditawarkan pada era digital ini, tetapi gunakan semuanya untuk kita lebih terlibat lagi dengan firman Tuhan, lebih berinteraksi lagi dengan firman Tuhan. Berani dalam Tuhan, jangan takut gagal, ya, dan bertobat. Lihat cara baru dan bertumbuhlah. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa melakukan ini ya, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk menjangkau suku digital. Siapkah kita? Saya akan menyerahkan waktu selanjutnya kepada rekan saya Roma untuk menyampaikannya. Silakan Roma. Oke Bu Evi, terima kasih. Suara saya sudah jelas ya Bu? Jelas Roma. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan presentasi bagian kedua. Ini kelanjutan dari yang disampaikan Bu Evi tadi di akhir, apakah kita mau bertobat malam hari ini, dan kalau tadi Pak Antoni bilang mau merubah paradigma yang baru kita untuk kemajuan pelayanan gereja kita di GBI ini. Jadi bagaimana? Apakah kita semua siap untuk menginjili suku digital? Apa yang harus kita lakukan untuk menjangkau mereka sebagai generasi kunci gereja? Untuk tahu itu kita harus kenal dulu siapa sih generasi ini gitu, siapa sih suku digital ini, apa yang mereka lakukan hari-hari ini, dan mengapa mereka juga harus disebut sebagai suku digital, dan bagaimana mereka hidup sebagai sebuah suku yang baru yang sudah berdampingan dengan kita sampai saat ini. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang penginjilan kepada suku digital, pasti kita memikirkan dulu apa itu suku gitu ya. Jadi suku ini berkaitan dengan, kalau kita lihat secara konvensionalnya, suku ini pasti berkaitan dengan kelompok tertentu dalam suatu budaya, dengan mencirikan ciri-ciri tertentu gitu dalam dalam kehidupannya berbudaya di satu suku tertentu. Dan digital berbicara tentang penggunaan teknologi terkini dan berkembang di masa ini yang berkaitan sejak adanya kemunculan internet dan juga komputer. Nah, mereka disebut sebagai suku digital karena mereka adalah kelompok asli manusia yang asli dalam dunia teknologi masa kini. Jadi ketika mereka lahir, mereka sudah dapat berkembang dengan cepat, dan mereka sudah berdampingan dengan teknologi yang instan, dan mereka mudah beradaptasi sekali dengan teknologi komputer dan juga internet yang ada. Nah, salah satu pencipta istilah digital immigrant atau digital native, Mark Prensky, mengatakan bahwa ketika digital native ini lahir gitu, mereka sudah saat belajar menulis, mereka sudah kenal internet. Jadi ketika bukan hanya belajar menulis ya, ketika mereka keluar dari perut ibunya, mulai beranjak dan berdiri, mereka sudah kenal yang namanya internet, khususnya gadget yang mereka pegang. Nah, pastinya kita mungkin sudah tahu bagian ini kalau mungkin kita memiliki anak atau memiliki keluarga di sekitar kita yang hari ini disebut sebagai penduduk suku digital. Nah, jadi secara umum jika dialih bahasakan ya, mungkin bisa mereka kita katakan sebagai digital native, suku digital. Tapi bagi Sabda, suku digital ini bukan hanya berbicara tentang digital native saja. Ini berkaitan dengan misi atau kelompok dalam satu lokasi, dalam satu budaya, dalam satu bahasa, dan lain-lain. Jadi latar belakang dari suku digital ini adalah misi. Dan ini tema penting sebenarnya malam hari ini. Kenapa berkaitan suku digital berkaitan dengan misi? Nanti kita akan lihat sama-sama apa maksudnya itu. Tapi kita akan lihat dulu kategori di mana posisi mereka saat ini gitu, yang mungkin sudah beberapa dari kita mengetahui ya gitu. Ada beberapa generasi, tingkatan generasi yang ada sampai ada sekitar 4 atau 5 tingkatan gitu. Ada generasi baby boomers. Baby boomers ini yang saat ini sudah ada sekitar 60-an tahun ke atas. Jadi nanti tinggal kita cek ya siapa yang sudah generasi baby boomers saat ini. Dan ketika mereka lahir, generasi sebenarnya belum kenal internet. Bahkan saat itu juga belum ada internet. Nah, setelah itu ada generasi X di situ yang
kelahiran 1961 sampai 1980. Kalau saat ini berarti umur mereka sudah 40-an tahun ke atas. Dan generasi ini juga sebenarnya belum mengenal yang namanya dunia internet atau kecanggihan teknologi seperti itu. Dan setelah generasi X, di atasnya ada generasi Y yang saya lingkari itu. Generasi Y ini kelahiran 1981 sampai 1994. Dan sampai saat ini mereka sudah sekitaran 25 tahun ke atas. Generasi Y ini juga disebut sebagai generasi milenial, yaitu antara transisi analog generasi X kepada generasi digital. Jadi generasi Y ini mereka sudah mulai mengenal teknologi dan mereka sudah disiplin dalam penggunaan teknologi. Beberapa kita tahu ya generasi milenial cukup sukses di dalam beberapa usaha yang mereka lakukan karena mereka memanfaatkan teknologi untuk bisa mengusahakan usaha yang berkecimpung di dalamnya seperti itu. Nah, dan setelah generasi Y ada generasi Z, yaitu generasi yang kelahirannya tahun 1995 sampai 2010. Kalau sekarang mungkin antara sekitar 13 sampai 20-an tahun seperti itu. Nah, ini peralihan dari generasi milenial. Tadi generasi milenial 25 tahun dan generasi Z itu peralihan dari generasi milenial. Dan kalau kita lihat semakin atas, mereka itu semakin bergantung kepada teknologi, kepada gadget mereka, dan tidak jarang dari mereka yang suka ada di dalam dunia media sosial. Tidak jarang juga dari mereka yang sebenarnya memprioritaskan followers, like gitu. Dan ketika tadi saya belajar buka beberapa referensi gitu, 44% dari generasi Z ini setiap jam pasti mengecek HP mereka, mengecek media sosial mereka, karena itulah dunia mereka saat ini. Dan generasi yang terakhir itu adalah generasi Alpha. Ini yang kelahiran tahun 2011 sampai sekarang ini. Nah, ini lebih kalau semakin ke sini semakin kita lihat lagi bahwa mereka semakin lebih berdampingan lagi dengan teknologi. Bahkan ada yang mengatakan mereka itu nggak pernah bisa hidup tanpa adanya alat digital yang mereka miliki. Hari-hari ini juga saya tadi temukan data bahwa semakin ke depan generasi Alpha ini akan semakin membengkak. Bahkan belakangan ini hampir setiap minggu harus lahir sekitar 2,5 juta orang gitu. Dan diprediksi 2024 ke atas itu generasi ini akan semakin membengkak jauh luar biasa. Dan di sini kita memerlukan sebuah peran yang besar untuk bisa mendidik mereka. Ketika mereka berdampingan dengan alat teknologi, mereka tetap bisa bertanggung jawab. Nah, jadi kita sudah lihat ya posisi mereka, ada generasi Y, ada generasi Z, dan sampai generasi Alpha. Itulah mereka. Dan saat ini suku digital itu ada di dalam dunia digital yang sangat berkembang itu tadi, dari posisi itu. Terus apa ini PR kita sekarang? Apa pekerjaan rumah kita sekarang yang sedang kita harus lakukan? Mereka sudah mengenal internet sejak mereka lahir. Jadi mereka adalah ladang, mereka adalah populasi, dan mereka adalah tuayan yang sangat besar, Bapak Ibu Saudara. Mereka adalah pusat misi yang dekat, yang kadang mungkin kita asingkan. Mungkin sebagian gereja atau gereja yang bermisi, seringkali mungkin pelayanan keluar pulau untuk melakukan misi, menjangkau orang di pedalaman, itu semua baik, karena itu juga hatinya Tuhan untuk kita bisa menjangkau orang bagi kemuliaan Tuhan. Tapi kadang-kala akhirnya kita nggak menyadari bahwa suku digital ini menjadi satu suku yang besar yang sebenarnya hidup di tengah-tengah kita, di sekitar kita, di dalam gereja kita. Tetapi malah kita abaikan dan tidak kita jangkau. Nah, jika seperti ini, pasti situasi ini sangat bahaya kalau kita tidak bisa menjangkau mereka di tengah tsunami digital yang sudah dikatakan Ibu Evi tadi. Apa alasannya? Mereka saat ini hidup dalam dunia digital yang sangat berkembang pesat. Dari cara mereka belajar, dari cara mereka hidup, dari cara mereka berinteraksi, bermain, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Ini adalah cara makhluk digital masa kini. Akan jadi bahaya dan akan menjadi hal yang membawa darurat. kayak gambarnya ada minta tolong di situ. Darurat kalau ini tidak kita tolong segera. Mereka bisa teradiksi dengan game. Kita tahu ini mungkin masalah yang klasik gitu ya. Ini udah sering mungkin dialami oleh beberapa anak dan keluhan dari beberapa orang tua di mana anak yang teradiksi karena game yang menghabiskan waktunya. Dan tidak sedikit dari mereka yang akhirnya mengalami gangguan mental, mengalami stres, depresi, dan lain-lain. Selain adiksi, mungkin secara fisik dan mental bisa menimbulkan berbagai faktor
negatif lainnya seperti ansos. Tidak jarang ya anak-anak sekarang dibilang agak antisosial kayak gitu. Ada juga yang sakit karena kurang bergerak, sikapnya sering di bawah jari-jarinya tapi akhirnya kurang bergerak. Ada yang merasa matanya capek karena tidak berhenti untuk melihat alat teknologi yang mereka pakai gitu. Jadi keadaan saat ini sangat darurat. Selain itu, next slide, satu pusat rujukan data yang saya lihat dari Bilangan Research Centers, mereka sempat menginterview dari 4.000 anak disurvei seperti itu, dan hanya 23%. Jadi dari 4.000 anak, hanya 800 anak yang dianggap baik saat membimbing spiritualitas anak kepada anaknya dari orang tua gitu. Jadi hanya 23% yang bisa membimbing anaknya dengan baik dan memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya 800 yang terbimbing, sisanya kemana? Salah satu survei lainnya juga kemarin saya lihat ada gereja baptis yang mengatakan bahwa di masa pandemi, awal-awal pandemi kemarin, banyak anak-anak sekolah minggu, youth gereja yang tidak terlayani. Karena apa? Peralihan gereja sibuk menghadapi masa pandemi, mereka sibuk beradaptasi dengan teknologi untuk mengurus hal-hal yang umum dalam peribadahan mungkin, jemaat yang dewasa. Tapi akhirnya pelayanan sekolah minggu, pelayanan youth akhirnya terbengkalai. Dan ini membuat pelayanan sangat tidak baik seperti itu. Ya, salah satu hal lainnya juga yang bisa kita lihat 10 tahun belakangan ini, kita bisa lihatlah generasi muda di gereja mungkin mengalami penurunan secara drastis. Kalau ini terjadi sampai saat ini, pasti gereja punya masalah di bagian ini. Coba kita lihat gereja kita. Ini kan dari GBI Rayon 1A, ada 10 gereja. Coba kita lihat di gereja kita. Apakah generasi muda di gereja kita mengalami penurunan secara drastis? Kalau mengalami peningkatan, stabil, keadaannya, wah ini puji Tuhan. Tetapi kecenderungan pasti banyak yang menurun. Mungkin tadi ada yang jumlah anak sekolah minggunya 1.000 anak, sampai saat ini yang beribadah hanya 100 anak. Ada yang kemarin mungkin di salah satu gereja besar di Solo aja, ada yang dulunya itu ratusan anak youth yang beribadah gitu. Tapi sekarang tidak lebih dari 20 orang yang beribadah. Nah, ini secara kuantitas saja kita lihat. Belum lagi secara ketika mereka beribadah, mungkin fisik mereka ada di dalam gereja. Fisik mereka ada di gereja gitu. Tapi nggak kita tahu ya, hati mereka, pikiran mereka, jiwa mereka apakah sedang ada bersama-sama fokus dalam ibadah atau melayang-layang karena banyak distraksi seperti itu. Akhirnya di sini kita harus melihat, kita harus mengubah cara saya melayani mereka dengan hal-hal yang alkitabiah. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana caranya. Ya, ini ya. Jadi seperti yang di layar kita, secara kuantitas mereka menurun. Mereka saat ini hilang dari gereja. Kemana mereka saat ini? Apa yang membuat mereka hilang? Jelas banget jawabannya satu sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Mereka hilang dari gereja, mereka hilang dari komunitas Kristen karena mereka memiliki dunia yang berbeda. Dunia mereka dengan dunia generasi baby boomer, satu generasi X sudah berbeda. Karena dunia mereka berbeda, next. Karena dunia mereka berbeda, kita perlu cara yang lebih baru dan alkitabiah dalam menjangkau suku digital masa kini. Mereka jauh lebih berkembang, transformatif pikiran mereka. Kalau kita punya cara yang efektif untuk menjangkau suku ini, yang sangat besar jumlahnya ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Bagaimana cara kita untuk menjangkau mereka di dalam suku digital ini? Apakah kita harus menarik mereka dari dunia digital? Kita rebut mereka, kita tarik mereka dalam dunia mereka, bawa ke dunia kita yang sudah kuno? Enggak, karena jarak mereka yang sudah jauh dari kita semua, enggak mungkin kita bisa menarik mereka. Itu akan membuat mereka semakin jauh lagi. Jadi jangan kita keluarkan mereka dari dunianya, karena itu adalah dunia mereka Bapak Ibu. Itu tidak alkitabiah. Kalau kita lihat prinsip Alkitab yang paling mengertilah ya kita semua ya. Ketika Tuhan menjangkau manusia gitu, dia sendiri yang hadir sebagai manusia, lahir sebagai manusia untuk menjangkau umat manusia. Bukan kita yang bisa, karena kita nggak akan pernah bisa menjangkau Allah yang semestinya kita tahu. Nah demikian juga kita, kalau kita mau menjangkau mereka, kita harus tahu dunia mereka. Dan kita harus masuk ke dalam dunia mereka.
Tadi Bu Evi bilang bahwa dunia digital itu atau suku digital itu ibaratnya seperti ikan. Ketika tsunami digital datang, mereka nggak akan terhempas, mereka akan bisa menikmatinya. Mungkin mereka bisa berenang, kalau ibaratnya mereka seperti ikan. Nah, bagaimana? Kita harus tetap bisa menjangkau mereka di tengah tsunami digital yang mencoba memporak-porandakan ini gitu, dengan cara masuk ke dalam dunia mereka tanpa kita nggak akan terhempas gitu, tapi kita bisa sama-sama berselancarlah di dalam dunia digital ini. Nah, kita mau lihat mengapa kita harus repot sih masuk ke dalam dunia mereka? Tadi jawabannya karena generasi berbeda. Kita punya kesempatan yang sangat besar dalam melayani mereka Bapak Ibu Saudara. Caranya bagaimana? Malam hari ini kita akan belajar 4 cara, 4 bagian yang bisa kita pakai untuk menjangkau mereka dengan cara masuk ke dalam dunia digital, di mana mereka saat ini beradaptasi dengan dunia digital. Nanti dalam 4 bagian itu akan saya jelaskan dulu juga masing-masing 4 subbagian di dalamnya. Yang pertama adalah Missiological Foundation. Fondasi dasar dalam misiologi. Apa ini? Nah, kita tahu bahwa dalam dunia penginjilan, Missiological Foundation ini adalah penginjilan yang berdasarkan kepada misiologi yang dilakukan kepada suku digital di era digital saat ini. Yang esensinya adalah penginjilan yang dilakukan secara 4 lintas, yaitu lintas budaya, lintas geografis, lintas bahasa, dan juga lintas sosial. Ini adalah landasan misi dalam firman Tuhan. Makanya saya tadi katakan di awal ya, saya tadi sedikit spoiler bahwa suku digital ini berkaitan sekali dengan misi, karena erat kaitannya dengan lintas sosial, budaya, lokasi, dan juga komunikasi. Nah, ini juga tergandung dalam amanat agung yang sudah kita tahu sama-sama semua isinya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pada hari ini sampai dengan detik ini, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya adalah belum. Tuhan mengatakan bahwa kita harus memuridkan semua bangsa menjadi murid Kristus, membawa mereka mengenal Kristus. Kita tahu ada banyak sekali alat yang Tuhan pakai juga di dalam Alkitab ya. Bagaimana mereka mengelintasi berbagai hal ini, geografi, sosial, budaya, untuk mereka bisa menjangkau orang lain dan memuridkan orang lain mengenal Kristus. Salah satu contohnya mungkin yang paling gampang untuk kita mengerti Paulus gitu ya. Paulus adalah seorang Yahudi yang sangat getol gitu dengan hukum Taurat gitu. Tetapi ketika pertama kali dia dipanggil oleh Tuhan harus menjangkau orang-orang di luar budayanya sendiri. Apakah dia menolak? Dia akhirnya mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk menjangkau orang-orang di luar budayanya. Dengan cara dia sendiri yang masuk ke budaya mereka tersebut. Nah, kita akan lihat dulu ya beberapa pertanyaan dasar yang sering diajukan sebagai suku digital ini dan kaitannya dengan misi. Paling tidak ada 4 bagian yang dapat menjawab bagian ini. Ada lintas geografi, lintas bahasa, sosial, dan budaya. Secara geografis, saat ini suku digital ada di mana? Secara lokasi mereka ada di mana? Secara bahasa yang seperti apa yang mereka gunakan saat ini? Secara sosial, bagaimana mereka beradaptasi di dalam dunia? Apakah mereka masih ketemu face to face atau mereka hidup di dalam media sosial? Dan secara budaya, bagaimana medium yang mereka pakai saat ini? Kita lihat satu persatu. Lintas geografi. Ya, next. Nah, lintas geografi ini kan kita tahu sendiri ini berbicara tentang lokasi, berbicara tentang penduduk, lingkungan, dan seputarnya gitu. Tapi dalam dunia digital, lintas geografi ini berbicara tentang suku digital yang ada di banyak tempat, di banyak lokasi yang berbeda-beda. Jadi kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, penduduk suku digital ini dapat menyentuh dunia. Jadi mereka nggak akan dibatasi oleh satu lokasi saja. Mereka bisa berada di lokasi yang berbeda-beda, tetapi mereka bisa menjangkau dunia secara geografis. Mereka bisa mengelilingi dunia dalam hitungan detik. Karena mereka ada di dunia digital dengan alat yang mereka genggam. Jadi secara geografis, kita tahu ya lokasi mereka saat ini ada di dalam dunia digital. Nah, yang kedua adalah lintas bahasa. Ya, Bapak Ibu kita tahu kalau lintas bahasa ini berbicara tentang komunikasi antar individu satu dengan lainnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat semakin ke sini bahasa ini terus mengalami perubahan. Nah, suku digital pun demikian Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak melulu berdialog dengan teks yang masih analog. Dengan kecanggihan teknologi yang
ada, mereka bisa baca dengan media, dengan grafis, dengan gambar yang ada dibanding teks. Kalau orang tua mungkin masih susah untuk melihat grafis dan bisa menyimpulkan apa isinya gitu. Tapi anak-anak sekarang itu bisa menyimpulkan isi dari gambar tersebut. Mungkin bagi kita susah untuk apa ya, menyimpulkan apa sih yang sering dibahas gitu. Tapi bagi anak-anak sekarang ini sangat-sangat gampang. Contoh yang paling mudah lah kita lihat ya, dengan bahasa yang mereka miliki, belanja online ya, kita tahu ya semakin kesini kan semakin apa ya, belanja online semakin sesuatu yang udah lumrah sekali dilakukan gitu. Kemarin juga ketika saya rencana mau, ini sharing saya pribadi, ketika saya rencana mau beli HP, saya mikirnya nanti kalau beli HP berarti harus ke satu toko di Matahari Singosaren di daerah Solo gitu, karena di situ pusatnya gitu. Tapi ketika saya tanya teman saya yang notabene mungkin lebih muda dari saya, dengan gampangnya dia nggak mau mikir dan ribet harus pergi ke Singosaren untuk beli HP, tapi dengan cepat langsung belanja di online shop dan lihat di official store-nya, mungkin punya harga yang sama gitu, tapi caranya mereka nggak perlu ribet, nggak perlu konvensional yang saya pikirkan gitu. Jadi bahasa mereka sekarang sangat kekinian, di mana mereka bukan hanya bisa mendengar saja, tetapi dengan melihat dari media yang mereka lihat. Nah, yang selanjutnya adalah lintas sosial. Sosial berbicara tentang kumpulan individu yang terbentuk akhirnya menjadi sebuah makhluk yang hidup dalam bersosial gitu. Nah, bagaimana dengan kehidupan sosial mereka di masa kini sebagai penduduk suku digital? Mereka tidak selalu berkumpul. Kalau kita lihat gambar di layar Bapak Ibu Saudara, mereka berkumpul memang di satu tempat, tapi kalau kita lihat mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Jadi secara tubuh mereka ada bersama-sama, namun mereka secara pikiran, secara hal lainnya, mereka udah punya dunianya sendiri-sendiri di media sosial dengan beragam aplikasi, fitur-fitur yang mereka miliki, dan permainan lainnya yang ada di gadget mereka. Jadi mereka suka mengekspos diri mereka melalui media sosial yang sampai saat ini sangat eksis. Ya, tidak sedikit dari mereka yang sangat membutuhkan like, followers, atau subscriber ya, yang mungkin konten kreator, melebihi hal yang lainnya. Itu kayak udah jadi satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh mereka sebagai suku digital dalam media sosial. Nah, yang keempat adalah lintas budaya. Budaya ini kita tahu sendiri ya, berbicara tentang kultur, berbicara tentang kebiasaan dan cara hidup atau medium yang mereka pakai yang sampai saat ini berkembang. Dan budaya mereka akan selalu berhubungan dengan gadget yang serba cepat dan bisa didapatkan secara instan. Ini salah satu ciri dari suku digital. Jadi kita nggak akan pernah bisa memisahkan mereka dari dunia itu, karena ini adalah dunia mereka. Kalau kita mau mencoba memisahkan budaya mereka dari dunia digital, ini pola lama yang harus kita ubah sama-sama. Jadi masuklah kita harus ke dalam dunia mereka dengan kebiasaan yang mereka pakai. Jadi Bapak Ibu, kita sudah menemukan jawabannya ya. Jadi kita lihat satu persatu lagi dari yang saya jelaskan tadi, di mana mereka saat ini? Yang mereka ada di mana-mana. Mereka ada di dalam dunia digital. Dan bagaimana cara mereka berkomunikasi? Mereka berkomunikasi dengan alat-alat digital yang tidak melulu pakai teks, dengan kosakata yang berbeda, gambar, ilustrasi, dengan media yang menarik. Bagaimana cara mereka berinteraksi? Apakah dengan berkumpul? Ya, bisa tidak. Tapi cenderung mereka akan sibuk dengan dunia sosial media. Dan bagaimana kebiasaan mereka, budaya mereka, pola hidup mereka selalu berhubungan dan sangat berdampingan dengan teknologi. Jadi kita bukan hanya fokus untuk pergi, tapi nggak ada persiapan itu. Tapi kita harus pergi bermisi dengan mengetahui seluruh lokasi, budaya, komunikasi, sosial, dan budaya yang mereka miliki. Misalnya, contohnya kalau saya ingin pergi kepada satu suku, umpamanya suku Sulawesi ya, bahkan kalau saya sebelum nyampe di sana, harusnya saya sudah mempersiapkan diri. Mungkin saya harus belajar bahasanya dulu, terus logatnya mereka gimana, terus Sulawesi Manado misalnya, logatnya itu seperti apa, budayanya itu seperti apa. Saya harus membiasakan dulu belajar sebelum saya bermisi ke sana. Supaya ketika saya bermisi ke sana, saya connect dengan mereka. Begitu juga dengan kita yang akan menjangkau suku digital malam hari ini, kita harus masuk ke dalam dunia mereka, agar Injil masuk dalam dunia yang mereka mengerti. Tapi bukan hanya pergi saja, tapi lakukan pondasi misi ini melalui 4 lintas tadi, sosial, budaya, geografi, dan juga bahasa kepada penduduk suku digital.
Jadi belajar ya Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama. Saya juga masih belajar bersama mereka untuk menggunakan dan adanya integrasi teknologi dan juga alat-alat yang mereka butuhkan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Missiological Foundation, yaitu lintas geografi, bahasa, sosial, dan budaya. Cara yang kedua yang bisa kita gunakan untuk menjangkau suku digital bagi Allah adalah digital word for digital world. Firman Allah yang digital untuk dunia yang digital. Karena kita berbicara tentang digital. Tadi kita sudah sepakat sama-sama bahwa kita harus masuk ke dalam dunia mereka yang sudah digital. Nah, ketika kita masuk, apa yang harus kita bawa? Kita harus punya satu bekal ketika kita masuk, Bapak Ibu Saudara. Yang kita bawa apa? Yang kita bawa adalah firman Tuhan. Ya, pastinya itu udah standar yang paling mutlak. Firman Tuhan harus juga masuk kepada dunia mereka yang sudah digital. Firman Tuhan itu harus nyata di dalam dunia yang sudah digital. Mungkin metode yang dipakai mungkin berubah-ubah, tapi firman Tuhan itu akan kekal selama-lamanya. Jadi teknologi harus kita pakai untuk menyebarkan firman Tuhan. Tapi terkadang, ya puji Tuhan kalau gereja saat ini sudah maju seperti itu. Tapi terkadang teknologi dianggap asing oleh gereja. Atau sudah dipakai pun di dalam gereja belum maksimal. Jadi saya mengajak kita semua sebagai orang percaya di zaman ini yang hadir pada malam hari ini, nggak ada yang bisa membatasi firman Allah untuk bekerja dalam berbagai generasi, termasuk suku digital. Tetapi kita tahu formatnya yang berubah, medianya berubah, metodenya mungkin banyak. Firman Tuhannya tetap sama, mutlak. Jadi kita tidak boleh anti untuk membawa firman Allah yang digital itu kepada dunia yang digital. Jangan sibuk hanya memikirkan, di gereja nggak bisa memakai HP untuk belajar Alkitab. Nah, sekarang kita harus berubah nih pandangan kita. Tadi berbicara paradigma, berubah. Kita harus mewariskan hal-hal yang mendukung supaya suku digital ini dapat cinta kepada firman Tuhan. Ya, Yayasan Lembaga Sabda dari awalnya berdiri sampai 27 tahun, bahkan tahun ini sudah akan masuk 28 tahun gitu. Ini sangat digaungkan terus-menerus ya. Berjuang dengan alat-alat biblika yang terus dilakukan untuk orang bisa kenal firman Tuhan secara digital dan mencintai firman Tuhan. Jadi teknologi yang ada saat ini yang sangat berkembang dengan cepat memungkinkan firman Tuhan itu juga bisa diakses oleh orang yang ada sebagai penduduk suku digital. Nah, yang jadi pertanyaannya bagi kita semua, apakah firman yang Tuhan yang digital itu sudah ada di dalam dunia mereka saat ini? Ataukah kita masih sibuk berdebat tentang hal-hal yang nggak penting, yang nggak memperbolehkan mereka membuka Alkitab digital atau seperti apa gitu ya? Nah, kita harus cek ulang nih. Kita harus bekerja sama-sama untuk menyampaikan kabar baik yang membawa terang bagi suku digital ini. Jadi firman Tuhan itu harus dikumandangkan, harus diikrarkan kepada mereka secara digital. Jadi dimanapun, Alkitab harus masuk ke dalam hati mereka sebagai digital, karena Alkitab berguna bagi misi, dan Alkitab juga berguna bagi generasi ini yang sedang kita gumulkan ini. Itulah cara kedua ya, firman Allah yang digital bagi generasi yang digital. Nah, yang ketiga adalah pemuritan. Nah, pemuritan ini udah tidak asing ya bagi kita semua di gereja kita masing-masing, mungkin juga hal ini terus dilakukan itu. Dan ini adalah satu tugas yang pernah Yesus mulai di dalam bumi ketika dia pernah hidup di dalam bumi selama kurang lebih 33 tahun. Dia sudah memulai pelayanan pemuritan dan tugas ini belum selesai dan harus masih dijalankan oleh orang percaya, yaitu membuat murid. Perintah ini berlaku bagi kita semua sampai hari ini Bapak Ibu. Sampai abad ke-21 ini masih berlaku. Sayangnya masih banyak dari kita mungkin orang percaya yang tidak melihat perintah ini sebagai panggilan yang prioritas, sebagai panggilan yang mulia. Nah, kita mau lihat dulu ya. Dalam pemuritan kita tahu kan prosesnya adalah firman Tuhan yang tertanam di dalam pikiran kita kuasai melalui kepala kita, head, ketika kita belajar firman Tuhan. Itu proses yang pertama. Setelah firman Tuhan itu tertanam dalam pikiran kita, karena kita tahu juga firman itu, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita menguasainya dengan pikiran kita. Setelah itu firman Tuhan itu membersihkan hati kita untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Setelah hati kita bersih,
kita akan semakin berubah hari ke hari. Yaitu tangan kita yang bekerja untuk Tuhan. Jadi nggak cukup hanya sampai kepala ya, kalau sampai otak saja pasti ada masalah di situ. Pasti kita mengeraskan hati kita untuk nggak mau berubah. Hati kita nggak diubahkan. Tapi firman harus tertanam di hati kepala kita. Hati kita dibersihkan oleh firman yang sudah kita dengar. Dan tangan kita siap bekerja hari ke hari untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Nah, tetapi kepada dunia mereka saat ini, karena kita sedang konteksnya menjangkau suku digital, cara ini adalah cara yang bagus. Tapi cara ini adalah cara yang klasik, Bapak Ibu Saudara. Sekarang tidak cukup hanya tiga hal lagi yang kita harus berikan kepada mereka saat menjangkau mereka. Kalau masih cara itu yang kita lakukan, cara 3H ini sudah tidak laku dalam pemuritan lagi. Jadi ini pasti ada masalah di dalam hal yang sama ini. Apa yang kurang kira-kira? Jadi sebenarnya ada 4H, satu lagi ada H yang keempat yang bisa kita pakai untuk melakukan pemuritan kepada suku digital. Kira-kira apa yang masih kurang? Apa yang masih diperlukan H yang satunya? Coba Bapak Ibu nanti tulis aja di kolom chat ya. Apa yang masih kurang ya? H yang keempat. Kira-kira apa? Saya tunggu nih di kolom chat. Sudah ada head, ada heart, ada hand, dan yang terakhir adalah oke, semuanya sudah menjawab. Yang terakhir adalah HP. Every gadget for God. Cara mereka belajar, berteman, berinteraksi, semuanya mungkin dilakukan dari HP. Bukan hanya mereka, mungkin kita pun saat ini, cara kita berteman dan belajar melakukannya dari HP. Nah, masalahnya, apa yang ada di HP mereka saat ini? Apakah HP mereka sudah diisi dengan alat-alat digital, bukan hanya alat digital aja yang bisa menolong mereka untuk mencintai firman Tuhan? Mungkin mereka sudah melakukan banyak hal yang kurang baik, yang sebenarnya bisa diperbaharui. Tapi inilah waktu yang kita tunggu malam hari ini gitu. Kita bisa menolong mereka melalui HP mereka, terutama untuk kepentingan firman Tuhan yang digital tadi masuk kepada mereka. Mengapa harus HP, Bapak Ibu Saudara? Mengapa harus HP yang saya butuhkan untuk boleh menjangkau mereka? Karena next, mata mereka, telinga mereka, mulut mereka, tangan mereka, hati mereka, itu menjadi identitas mereka. Ada di dalam HP dan itu menjadi identitas mereka saat ini. Ketika HP itu menerangi mereka, identitas mereka juga akan menjadi terang dan akan menjadi milik Allah. Akan diterangi seluruhnya kalau identitas mereka itu diubahkan oleh terang firman Tuhan. Jadi bukan hanya 3H tapi 4H ya Bapak Ibu Saudara. HP harus menjadi bagian dalam proses penginjilan dan juga pemuritan. Jika kita mau menjangkau suku digital, dapat mengenal Kristus, kita lakukan penginjilan agar mereka bertobat dan punya hidup yang baru. Hidup yang baru ini sesuatu yang dalam proses hari ke hari. Setelah itu mereka berubah dan dibentuk, dimuridkan dengan cara apa tadi? 4H itu tadi. Hand, heart, hand, dan juga HP. Nah, jadi ini kuncinya dan ini adalah solusi yang sama yang ditawarkan. Jadi ini adalah pemuritan 4H, cara kita menjangkau mereka. Dan yang terakhir adalah CDQ. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa dapatkanlah topik ini. Banyak sekali slide share Sabda yang membahas tentang topik ini atau nanti bisa masuk di situs Sabda. Banyak sekali presentasi tentang CDQ ini sudah dipaparkan oleh Yayasan Lembaga Sabda. CDQ ini apa? Christian Digital Question. Ini adalah orang Kristen yang cerdas pada era digital masa kini. Nah, sebagai orang yang ada di dalam dunia digital dan itu adalah penduduk suku digital, mereka harus kita tolong agar mereka dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas, yang bijaksana, yang bertanggung jawab dan dewasa di dalam Kristus. Kita tahu mungkin mereka lebih keren, mereka lebih smart, lebih pintar dalam menggunakan gadgetnya. Tapi apakah kita tahu mereka sudah bertanggung jawab, mereka sudah hati-hati, mereka sudah berhikmat dalam pemakaiannya? Saat ini banyak di antara mereka yang mengalami buta Alkitab. Mereka memandang dunia digital masa kini itu dengan cara pandang dunia dan bukan dari kacamata Alkitab. Mengapa? Karena kalau kita bisa lihat sama-sama, yang pertama, mereka mungkin sudah tidak lagi membaca Alkitab.
Atau mereka mungkin membaca Alkitab tetapi tidak lagi rutin. Tidak lagi disiplin membaca Alkitab. Yang kedua, mungkin walaupun mereka baca Alkitab, mereka hanya sekedar membaca. Nah, ini bisa dikatakan sebagai buta terhadap Alkitab. Ini akan semakin parah kalau mereka tidak paham peran utama Alkitab ya. Mungkin mereka bisa melihat Alkitab cuma sebagai ya literatur, sejarah, cerita. Padahal kita tahu Alkitab jauh daripada itu. Alkitab adalah otoritas hidup kita yang menuntun hidup kita menjadi panduan hidup kita dalam kehidupan ini. Jadi dalam dunia nyata maupun dalam dunia digital, kita harus menolong mereka untuk cerdas secara digital. Jadi jika mereka sudah cerdas secara digital, sebelum kita masuk untuk menolong mereka, ini kita dulu yang diperlengkapi sama-sama. Kita juga harus cerdas dulu secara digital. Karena ini apa yang kita bisa bawa ke mereka kalau kita sendiri juga belum cerdas secara digital seperti itu. Nah, jadi kita harus membawa suku digital menjadi orang Kristen yang cerdas di era digital ini. Dan ini akan membuat mereka juga akan semakin mengenal Kristus dan akhirnya dewasa di dalam Kristus dan juga semakin serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, cara mereka belajar saat ini, saya sudah katakan beberapa kali bahwa mereka berkomunikasi melalui HP, berelasi, berinteraksi dengan HP. Mungkin ada dari beberapa mereka juga yang berinteraksi dan juga sudah merasa bahwa teman terbaik mereka juga itu gitu ya. Kita harus membangun relasi dengan mereka agar kita bisa berinteraksi dengan mereka di dalam dunia mereka saat ini. Dengan demikian kita pasti berhasil menjangkau mereka. Nah, jadi bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka mendengar, mencari, memfilter, berkomunikasi, semuanya dari alat digital yang mereka pakai. Jika kita tidak memulai dari proses misi ini tadi, 4 hal ini tadi, kita sudah gagal sebelum berperang. Jadi sebelum berperang kepada mereka, kita sudah gagal duluan. Jadi kalau saat ini mereka ada di dalam dunia digital, di media sosial, masuklah ke dalam komunitas mereka tersebut. Jadi sebagai kesimpulan, ada 4 bagian ya yang kita akan lakukan sama-sama sejak hari ini untuk menjangkau mereka, yaitu dengan langkah fondasi misiologi yang harus kita tanamkan dengan 4 lintas budaya, bahasa, geografi, dan juga sosial, melalui firman Allah yang digital bagi dunia yang digital, pemuritan 4H dari kepala, hati, tangan, dan juga HP mereka, serta CDQ atau kecerdasan digital dalam belajar firman Tuhan. Jadi ini adalah cara yang paling penting lagi masuk, berselancarlah kepada dunia mereka, berbekalkan firman Tuhan yang digital ini tadi, supaya kita bisa membawa terang Kristus dan mereka boleh dimenangkan bagi Kristus. Nah, sebagai bagian akhir, tadi Bu Evi sudah mulai bertobat, saya juga akan akhiri dengan kata bertobat. Bagaimana kita bisa membawa mereka kepada Kristus kalau kita tidak datang dahulu kepada Kristus? Bertobat. Kita mau agar mereka menjadi pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau dari kita sendirinya tidak belajar dan tidak tunduk di bawah otoritas Tuhan, ini nggak akan seimbang. Dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan, berubahlah oleh pembaruan akal budimu, supaya kita bisa tahu kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan yang kedua adalah miliki hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Ini kualifikasi yang sangat dibutuhkan. Percaya Yesus dan punya hati seperti Dia. Tidak ada seorang pun dari antara anak-anak ini yang akan hilang. Karena Kristus pun mengasihi anak-anak. Kalau kita minta hati ini tadi kepada Tuhan, seperti Dia yang mengasihi seluruh manusia dan terpanggil, kita pun akan mau dipanggil oleh Tuhan untuk melayani suku digital. Wah, kita pasti yakin Tuhan akan sangat bergembira jika kita melakukan bagian ini dan menerima undangannya untuk bekerja sama-sama, memiliki hati seperti Yesus. Dan yang ketiga, ya, Indonesia sudah digital. Ya, di awal tadi Indonesia sudah digital. Ini pulau Indonesia ya, yang kita lihat di gambar. GBI juga sudah digital. Ini adalah ladang kita Bapak Ibu Saudara, dan hampir setengah isinya penduduk suku digital yang sudah dijelaskan Ibu Evi tadi. Dan kita tahu hari ini Indonesia sudah digital. Hal ini mungkin sudah sering dikatakan oleh pemerintah kita, lambat laun gereja GBI juga semestinya harus digital. Dan sekali lagi semuanya itu untuk
kemuliaan Tuhan. Jadi mari kita menangkan suku digital bagi Allah melalui dunia mereka saat ini. Belajarlah bersama mereka untuk mengembangkan teknologi dan mengintegrasikan teknologi untuk kerajaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mengundang kita hari ini untuk pergi kepada suku digital. Apakah ada dari kita semua yang ratusan malam hari ini hadir, siap untuk pergi menjangkau suku digital, menjawab tantangan misi ini tadi kepada kita semua? Jawabannya ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari doakan panggilan itu, punya hati yang terbuka untuk mau melayani mereka seperti Yesus melayani mereka. Yang terakhir, teknologi, IT berasal daripada Tuhan dan harus juga dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah visi dari Yayasan Lembaga Sabda. Teknologi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Ya, demikian hal yang bisa saya bagikan hari ini. Kiranya ini menolong kita sama-sama untuk mengubah paradigma gereja kita dan membuat kita juga semakin semakin tergerak dengan undangan Tuhan yang ditawarkan malam hari ini untuk bergerak melakukan penginjilan kepada suku digital yang sangat banyak populasinya. Amin.